Hingga kini proses rekapitulasi suara pemilu masih terus dilakukan di KPU Pusat dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Yunia Harsari di KPU Republik Indonesia. Ayu, bagaimana hasil rekapitulasi suara hingga siang ini? Ani, benar sekali hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilu 2019 hingga kini memang masih dilakukan. Namun yang saat ini masih sibuk seperti itu adalah PPK di level kecamatan dan juga KPU kabupaten atau kota. Dan namun meskipun ini masih berada di level kecamatan dan juga kabupaten kota, namun kita bisa melihat hasil sementara real count KPU ini melalui situng di website pemilu2019.kpu.go.id. Dan dari hasil tersebut atau dari website tersebut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk Pilpres ini total sudah ada 378.534 dari total 813.350 TPS atau setara 46,54%. Data yang sudah terverifikasi masuk dalam hitungan situng dan hasilnya paslon nomor urut 01 Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin sementara masih unggul dengan perolehan 56,37% dengan 40 juta suara, dan untuk paslon 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno memperoleh 43,63% dengan 31 juta suara. Ini artinya kedua paslon ini terpaut sekitar 9 juta suara. Sementara untuk DPR RI sudah ada 141.895 atau 17,4% data TPS yang sudah masuk dalam hitungan situng KPU, dan perolehan suara tertinggi sementara secara berurutan ini ada PDI Perjuangan dengan 19,4%, Golkar 13,9%, Gerindra 11,3%, Nasdem dengan 10,3% dan Demokrat 8,3%. Per 25 April 2019 sebenarnya KPU Pusat ini sudah bisa memulai rekapitulasi nasional. Namun berdasarkan data yang kami peroleh dari rilis KPU per 26 April 2019, baru 46 dari 514 kabupaten kota yang menyelesaikan rekap atau ini masih setara 9% dari total rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Jadi memang belum ada provinsi yang memulai rekapitulasi dan juga belum ada provinsi yang menyetorkan hasil rekapitulasinya ke KPU Pusat hingga saat ini. Ani. Ada rencana untuk pemberian santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia sebesar 36 juta rupiah. Bisa Anda elaborasi lebih lanjut rencana ini? Ya, ini berdasarkan data yang kami update dari KPU per 27 April 2019 ini sudah ada 272 petugas KPPS yang meninggal dunia karena bertugas dan ada 1.878 lainnya yang hingga kini masih dinyatakan sakit. Terkait hal ini KPU menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan teknis pemberian dana santunan kepada keluarga korban petugas KPPS yang meninggal dunia. Meski belum mengungkapkan secara gamblang dalam konferensi pers seperti itu, namun dari jajaran KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu 2019 ini mengindikasikan perlunya evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak untuk pemilu mendatang atau yang terdekat ini untuk pemilu 2024. Seperti Ketua KPU Arief Budiman yang sempat menyatakan dan mengakui bahwa desain pemilu di Indonesia ini berat akibat aturan yang ketat, namun juga Pileg dan Pilpresnya ini diselenggarakan secara serentak, dan tahapan pemilu seperti ini yang menjadi penyebab padatnya beban kerja dari petugas. Dan ada lagi Komisioner KPU Pramono Ubaid yang bahkan menyatakan baginya pemilu serentak yang kita laksanakan seperti model kemarin itu cukup menjadi yang pertama dan terakhir karena melampaui batas fisik petugas dan secara teknis melampaui kapasitas KPU dalam mempersiapkan logistik. Karenanya banyak pihak berharap setelah ini akan ada evaluasi menyeluruh untuk perbaikan demokrasi Indonesia ke depannya. Ani. Yunia Harsari melaporkan langsung dari kantor KPU Republik Indonesia. Terima kasih.